Selamat datang semuanya, bertemu lagi bersama gua, Bung Jalu ya. Jadi gua harus harus ada sebutan nama Bungnya ya, biar branding-nya makin kuat gitu. Kali ini kita akan, membahas terkait update tren positif para pemain abroad jelang melawan Arab Saudi dan juga Irak pada tanggal 9 dan juga 12 Oktober yang akan datang, di mana kita akan melanjutkan atau melakukan ini pertandingan kualifikasi Piala Dunia round 4 yang akan kita hadapi melawan Arab Saudi di Arab Saudi. Ya, agak aneh nggak tuh? Ya udah. Jadi di sini kita akan membahas kira-kira seberapa siap, seberapa positif tren untuk kita bisa menang melawan Arab dan juga Irak, tergantung daripada para pemain kita itu sendiri. Jadi kita kan di sini akan membahas beberapa pemain abroad yang posisinya ini krusial di timnas. Jadi kita akan bahas di sini. Kita akan mulai membahas dari posisi kiper terlebih dahulu. Terdapat dua kiper abroad dari timnas Indonesia yang dipanggil oleh Patrick Kluivert, yaitu ada Marten Pas dan juga Emil Eudero. Di mana Marten Pas sendiri itu yang mana kita tahu dalam beberapa waktu, minggu atau bulan ke belakang tidak ada, absen di timnas Indonesia maupun di klubnya. Lantaran Marten Pas itu cedera otot paha bagian atas atau yang bisa disebut dengan hamstring. Dan absennya ini juga cukup lama, absen sekitar 6 sampai 8 minggu atau beberapa bulan. Terakhir bermain bersama klub itu pada tanggal 26 Juli, terhitung sampai detik ini tidak ada kabar atau info terkait kapan dia bisa bermain untuk klubnya maupun juga untuk timnas Indonesia. Jadi ya masih abu-abu lah. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada berita atau info yang menarik seputar Martin Paes bisa di komen di bawah. Dan juga ada Emil Audero, salah satu kiper yang menurut gue ini akan menjadi kiper utama. Tentu akan menggeser posisi Martin Paes yang sebelumnya menjadi kiper utama timnas Indonesia. Kenapa Emil Eudero gue bisa mengatakan ini? Karena beberapa pertandingan itu luar biasa banget di Serie A bersama Cremonese. Jadi mungkin besar Emil akan menjadi starting melawan Arab Saudi dan juga Irak. Tapi pada saat pertandingan melawan Como beberapa waktu kemarin, mungkin kalau misalnya kalian nonton video ini itu sekitar 2 hari yang lalu, terhitung dari kalian menonton video itu, Emil itu sudah masuk ke dalam starting, sudah masuk ke dalam line up melawan Como, tapi ketika kick off pertandingan melawan Como, Emil itu tidak ada, alias dia digantikan oleh kiper cadangan kedua dari klubnya. Lantaran karena dia cedera pada saat warming up atau pada saat, pemanasan sebelum pertandingan dimulai. Tapi dari info yang beredar, kalau kabarnya itu cederanya itu nggak terlalu serius, tidak terlalu serius, jadi ya mungkin aman-aman aja sih menurut gua, dan ya semoga kita doakan yang terbaik agar bisa bermain untuk timnas lah. Untuk posisi back, ada beberapa pemain abroad yang dipanggil, khususnya ada J.I. Diaz, Kevin Dix, Justin Hubner, Verdong, terus juga ada Dan James dan beberapa nama lainnya. Kita akan membahas terkait beberapa pemain tersebut, yaitu dimulai dari J.I. Diaz. Dalam beberapa pertandingan terakhir J.I. Diaz bermain cukup baik, bahkan dikatakan sangat baik, tapi memang tidak terlalu konsisten. Selalu starting, beruntung dia dipercaya oleh pelatihnya dan jarang sekali digantikan. Dan kalau misalnya dilihat dari beberapa pertandingan, bau-baunya Jay Diaz itu akan menjadi kapten ya di sana. Ya, jadi kita lihat nanti aja ke depan bagaimana. Pertandingan terakhir melawan Udinese menang 3-1 dan Jay Diaz tampil cukup baik, cukup solid. Sering sekali beberapa kali menahan atau memblok serangan atau tendangan krusial yang dilontarkan oleh lawan. Dan ini menjadi tren positif untuk J.I. Diaz itu sendiri, untuk klubnya maupun untuk timnas Indonesia yang akan bersaing merebutkan tiket Piala Dunia melawan Arab dan juga Irak. Lalu kita akan beralih kepada Kevin Dix. Kevin Dix bermain kurang maksimal dalam beberapa pertandingan, tapi Kevin Dix sangat-sangat dipercaya oleh pelatih. Selalu bermain 90 menit reguler di klubnya, di Bundesliga, tapi memang ya klubnya lagi berada di jalur yang negatif alias kalah terus kan. Jadi kalahnya klubnya kan mempengaruhi bagaimana dia bermain. Tentu bagaimana dia mendapatkan rating itu mempengaruhi. Jadi dalam beberapa pertandingan terakhir
rating Kevin Dix itu dapat dikatakan buruk ya. Berada di 6, 5, 4, mungkin ada beberapa yang hanya di 7 tapi itu juga bisa terhitung jari. Seringnya adalah 5 bahkan pernah dapat 4. Pada saat melawan Frankfurt kalah 4-6 itu juga Kevin Dix mendapat rating 4. Justin Hubner salah satu pemain yang cukup ngeri, preman, tapi premannya itu belum bisa mengantarkan dia untuk menjadi pemain reguler, untuk pemain yang selalu starting dan dipercaya oleh pelatih di Fortuna Sittard. Jadi dia harus try hard, kurang-kurangin main sosmednya kalau misalkan saran gua. Tapi it's okay, itu balik ke pemainnya sendiri ya. Tergantung bagaimana dia memanage hobinya dia dengan juga eh, apa namanya aktivitasnya dia. Yang apa namanya yang bisa kita sampaikan di sini adalah mendoakan dia yang terbaik. Walau dia kurang waktu bermain, tapi harapan kita tentu dia bisa bangkit dari apa namanya, dari kurangnya rasa percaya pelatih terhadap dia ya. Dan kemungkinan besar hal ini mempengaruhi posisi dia di klub ya di klub sorry, posisi dia di timnas yang mungkin akan digantikan oleh Rizky Ridho sebagai tandemnya Jay Ilyas maupun Kevin Dix nanti. Untuk Verdong, ini salah satu pemain yang sangat-sangat gue ikuti, sangat-sangat tertarik untuk kita bahas karena setiap pertandingan ya, setiap kabarnya itu apa ya, membuat kita itu menjadi semangat sekaligus menjadi gembira. Gila-gila, ada kabar apa lagi nih dari seorang Verdong? Ada gebrakan apa lagi nih dari seorang Verdong? Jadi Verdong dalam beberapa pertandingan terakhir dia dipercaya oleh pelatih. Debutnya bagus sebenarnya. Cuman ada dari beberapa supporter, bahkan bukan beberapa supporter ya, mayoritas supporter itu tidak suka dengan gaya bermain Verdong pada saat debut. Akhirnya ya Verdong dimaki-maki, Verdong dicap jelek dan lain sebagainya. Tapi bukan Verdong namanya kalau dia tidak konsisten. Bukan Verdong namanya kalau dia tidak berjuang sampai benar-benar habis. Dan terbukti dari beberapa pertandingan terakhir Verdong yang awalnya dihujat tapi akhirnya di-respect. Ini sebenarnya yang kita inginkan dari seorang Verdong. Daya juangnya, gilanya dalam bermain, tapi ya dia bisa buktikan kalau dia layak untuk mendapatkan posisi sebagai pemain utama, apalagi di klubnya, salah satu klub papan atas dari Liga Liga Prancis ya. Yang tadi gue bilang beberapa pertandingan khususnya dalam melawan Lyon, dia bermain cukup solid, bermain sangat-sangat bagus, bahkan mendapatkan rating yang cukup-cukup tinggi, walaupun sebenarnya timnya kalah pada saat itu. Ya, tapi kalau misalkan kalian nonton videonya kalian nonton pertandingannya kalian akan tahu sebenarnya banyak banget peluang yang harusnya bisa dieksekusi dan di-finishing dengan baik oleh para pemain Lille, khususnya para pemain depannya tapi tidak bisa dimaksimalkan dengan baik sehingga timnya harus kalah 1-0 dari Lyon. Untuk ada Dane James, ini salah satu pemain sebenarnya yang menurut gua secara ofensif ini kurang, tapi ya dengan posisinya ya tentu dia akan digantikan oleh Verdong, pasti itu. Gue yakin dan harapan gue seperti itu. Dan James kalah di pertandingan terakhir hanya bermain kurang lebih 20 menit. Tapi masih tetap berada di jalur positif karena Dan James masih selalu dipercaya oleh pelatihnya untuk bermain, terutama dalam pertandingan pada saat di UEL beberapa waktu yang lalu. Walau kadang masih angin-anginan, kadang ratingnya 6, kadang 7 ya, tapi tentu harapan kita dia bisa jauh lebih try hard lagi dan gilanya kalau dia bisa menggeser posisi seorang Verdong ya, tapi kita lihat nanti. Terus juga ada Sen Patinama dan juga Sandy Walsh, 2 pemain yang luar biasa dalam artian yang khususnya adalah Sen Patinama di mana dia dari performa terburuknya di KAS-UPEN ya kalau nggak salah namanya di Liga Belgia, itu bisa comeback dan kembali kepada performa terbaiknya pada saat dia di Viking FK. Yaitu 2 pemain yang lagi bagus-bagusnya sebenarnya, ini 2 pemain Sandy Walsh dan juga Sen Patinama yang berada di klub pemuncak klasemen Liga Thailand yaitu Buriram United. Uniknya mereka itu dipercaya buat selalu main bareng guys. Jadi mereka itu selalu dipercaya oleh pelatih untuk bermain bareng satu sama lain. Sandy Walsh di posisi kanan,
Patinama di posisi kiri. Dan selalu bagus gitu dan terbukti selama mereka bermain belum pernah kalah kan, Buriram United belum pernah kalah terkhusus di Liga Thailand maupun di ACL kalau nggak salah ya. Eee, tier kedua apa tier ke-1 gitu ya di apa namanya, di AFC Club Cup gitu ya. Pada saat terakhir melawan JDT pun menang gitu kan 2-1 kalau tidak salah. Jadi ya secara permainan mereka berdua ini sangat-sangat bagus, ratingnya juga bagus, konsisten dan berada di jalur yang positif, sangat-sangat positif dan harapan kita mereka berdua dapat dipercaya dan juga dapat memberikan, hasil yang maksimal serta potensi yang besar untuk timnas Indonesia agar bisa menang di pertandingan yang akan datang gitu. Ya ini bakal jadi duel sengit antara 2 orang yang berada di Liga Thailand, di klub yang sama dan sering beberapa kali bermain bareng gitu. Terus kita beralih ke posisi midfielder atau tengah. Nathan Joe Aon, yang di mana ini adalah pemain yang cukup ngeri juga sebenarnya, kembali ke performa terbaiknya seperti Patinama, bahkan Nathan ini jauh lebih buruk ya. Pada saat dia di Swansea City, dia benar-benar menjadi camat atau cadangan mati yang sulit dan sangat-sangat tidak dipercaya oleh pelatihnya. Sampai akhirnya dia pindah ke klub, Eredivisie, klub Liga 2 Belanda atau Eredivisie ya kalau tidak salah. Dan di klub sana dia mendapatkan, tren yang positif, dia mendapatkan sesuatu yang mungkin dalam beberapa musim ke belakang itu dia tidak mendapatkan itu. Bermain full selama 90 menit, mendapatkan rating yang bagus selama bermain, bahkan jarang sekali atau tidak pernah bisa dibilang ya, jarang kalau tidak salah, ratingnya itu di bawah 6, selalu di atas 7, selalu di atas 7, 701, 702, 707. Jadi ini salah satu pemain yang bisa menjadi tandem Joy Pelupessy maupun Tom Haye di lini tengah. Jadi ya kita lihat nanti aja bagaimana. Untuk Joy Pelupessy yang berada di Liga Belgia, ini mungkin karena sudah cukup umur atau usianya memang sudah berada di fase yang kurang bagus, jadi sering jadi cadangan atau jarang dimainkan di klubnya. Masih belum menemukan titik terbaik dalam performanya. Dalam beberapa pertandingan tentu harapan kita ya sama, dia dapat try hard, dapat jauh lebih berusaha untuk bisa tampil gemilang selama dipercaya oleh pelatih dan tentu dengan dia try hard di klub maka hasilnya itu akan bisa kita dapatkan atau akan kita terima itu ketika sudah berada di timnas Indonesia. Untuk posisi depan ada Emiliano Jonathans, pemain yang sangat-sangat bagus, akselerasinya bagus, skillnya gila, tapi memang masih belum bisa dipercaya untuk sekelas Eredivisie, untuk sekelas klub utama yaitu FC Utrecht. Tapi semoga dia bisa jauh lebih try hard lagi. Bedanya sama Joy tidak di Jong klub Jong atau klub mudanya di Belgia. Tapi kalau Emiliano Jonathans biarpun dia tidak bermain di Utrecht Senior, tapi dia bisa dipercaya untuk bermain di Utrecht Junior atau Jong Utrecht. Dan Jong Utrecht juga berada di posisi klasemen yang cukup menjanjikan di Eredivisie atau di Liga 2 Belanda. Harapannya tentu dapat bersaing di tim utama FC Utrecht dan dapat memberikan kontribusi yang besar untuk klubnya dan juga dapat memberikan kontribusi yang besar untuk timnas Indonesia ketika dia dimainkan melawan Arab Saudi atau lawan Irak. Dan gue yakin dengan performanya dia dalam beberapa pertandingan melawan Lebanon maupun melawan Taipei, ya kita akan lihat bagaimana dia dipercaya oleh Patrick Kluivert dan menjawab semua 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 hujatan, semua hujatan yang diterima oleh dia selama bermain di FC Utrecht. Untuk ada Mauro Zelstra, sama seperti Emiliano Jonathan masih belum kuat untuk menjadi penyerang atau bermain di tim utama, khususnya di Eredivisie atau Liga Utama Belanda dan dia di-drop atau dimainkan di Jong Volendam atau Volendam mudanya di Liga 2 dan semoga dengan dipercayanya menjadi pemain yang berada di Jong Volendam, Mauro Zelstra ini dapat memberikan kontribusi yang besar untuk klubnya. Walau memang
Mario Zelstra ini belum mengerikan permainan yang diimpikan oleh para fans. Tapi tidak menutup kemungkinan di usia yang masih muda dia pasti akan terus try hard, akan terus berlatih yang kuat agar bisa memuaskan bukan hanya pelatih tapi juga para fans dari Volendam itu sendiri maupun timnas Indonesia. Karena gue juga jujur agak suka suka juga gitu loh dengan pemain ini. Gue senang sama Mauro Zelstra karena statistiknya menjanjikan juga ya. Kita beralih ke Ragnar Ortmangun. Ragnar juga masih angin-anginan banget angin-anginan banget malah. Beberapa kali juga masih belum maksimal dan sulit untuk dimainkan atau jarang sekali dimainkan oleh pelatih. Efek beberapa kali sering gagal tampil atau cedera atau sakit. Jadi itu mempengaruhi bagaimana performa dia di lapangan, bagaimana performa dia di latihan. Karena kan pelatih itu kan melihat pemain itu kan daripada saat latihan. Kalau misalnya latihannya udah kelihatan lesu, kelihatan capek atau kelihatan ada cedera yang mengganggu permainan dia, maka itu udah pasti tidak akan dimainkan gitu loh. Tentu harapan kita melawan Arab Saudi dan juga Irak, Ragnar bisa menjadi tandem atau duet maut dengan Ole Romeni. Terkait Ole Romeni, tentu kita akan membahas Ole Romeni yang dimana setelah cedera saat main Piala Presiden, kira-kira Ole Romeni akan dimainkan atau tidak. Sebenarnya ini masih abu-abu, sama seperti Martin Paes, Ole masih abu-abu, masih juga diperhitungkan aksinya, tapi tentu harapan kita dia bisa bermain untuk timnas Indonesia maupun klubnya yaitu Oxford United. Cederanya masih dalam pemulihan, tapi ada kemungkinan atau chance untuk Ole bisa bermain melawan Arab maupun Irak. Ya kita berharap tentu ada kabar positif dari entah dari official Oxford maupun official timnas Indonesia terkait kondisi Ole Romeni karena tidak mungkin apa yang kata Coach Justin ngomong sebenarnya, tidak mungkin Patrick memanggil Ole Romeni kalau Ole Romeni itu tidak main di 2 pertandingan krusial ini. Jadi kita lihat nanti bagaimana pertandingan yang akan datang, yang tentunya harapan kita Indonesia dapat full squad dan bermain bagus, tidak ada line up coba-coba karena ini merupakan pertandingan yang sangat-sangat penting. Bagaimana satu pertandingan pun itu akan mempengaruhi kita lolos atau tidak ke Piala Dunia. Jadi harapan kita tentu tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang mencoba-coba khususnya kepada Patrick Kluivert agar tidak dalam tanda kutip tidak, bermain-main ya, bermain-main untuk mencoba taktik-taktik yang tidak kita inginkan. Jadi harapan kita semoga para pemain dapat sehat, dapat pulih dan juga dapat menemukan performa terbaiknya di klub sehingga performa yang akan baik itu akan membawa tren positif di timnas Indonesia untuk bisa mengantarkan kita menuju Piala Dunia pertama kali. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa di-like, di-komen, di-share, dan di-subscribe. Kalau kalian kalau kalian punya saran, pendapat, atau misalkan kalian melihat kalau gue harus improve atau mungkin kalian bisa ngasih tahu ke gue kayak, "Bang, sebutannya cocoknya Bung Gempal atau Bung Gempul deh." Jadi tulis aja di komen, gua nggak pernah, apa namanya, nggak pernah baper, gue juga nggak pernah gue sebenarnya nggak peduli ya sama hal-hal yang negatif karena justru dari dari komen negatif itu pasti ada, sesuatu yang bisa gue petik untuk bisa gue improve. Tentunya improve-nya gue itu kan mempengaruhi bagaimana konten gue akan dibuat. Mungkin itu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau kalian suka sama video ini yang tadi gue sampaikan jangan lupa di-like, di-komen, di-share, dan juga di-subscribe. Sampai jumpa di video bukan gila bola berikutnya.